saya jauhkan betinanya, udah bikin gacor dulu, single dulu. Setelah gacor pakai pakan, vitamin kan. Saya pakai bejo. Bejo. Ya. Mana boleh dilihat Betul. ya, Pak? Boleh. Pakan bejo ini. Kebetulan saya pakai ini, Bang. Ini cocok. Cari yang cocok aja pakan itu. Nah, awalnya dikasih dari baby itu, Bang. Jadi ya dari umur 3 bulan saya dikasih itu, disuruh bawa aja, rawat-rawat aja lah. Tapi nggak tahu dulu main lobet kayak mana kan. Nah, dari baby itulah. Di tahun berapa itu? 2011 akhir. Ingat masih ingat 2011 bulan November. Nah, dapatlah burung itu, saya rawat 2 bulan. Kemudian saya tes, saya bawa ke rumahnya Pak Edi itu, digandeng sama burung lain. Bunyi. Nah, umur 5 bulan itu bunyi, terus disuruh gantang, disuruh lomba kan. Waktu itu di Coklatan, di Lampung. Nah, saya gantang juara 1, 13 kali bunyi, masih ingat itu. Namanya Vina dulu, masih fighter dulu. Fighter ya. Ya, tapi memang agak nggak stabil. Setelah itu kan mabung, dia umur 6 bulanan dia ganti bulu, udah saya rawat lagi. Nah, itu pertama kali saya main burung lobet ya. Nah, itu main sampai tahun 2014 saya pindah ke Bengkulu, 14 akhir ya. Nah, mulai 2015 saya masih bawa burung itu, namanya Vina dulu. Nah, sekarang kalau nggak salah burungnya di Tangerang, di Jakarta, udah sold out tahun 2016 itu. Setahun saya main di sini 2016 saya kirim ke sana, ke ada yang beli kan. Udah terus saya cari burung lagi, bikin burung lagi untuk lomba kan, untuk amunisi karena nggak ada. Saya beli masih factor juga dulu kan, mainnya factor Bang, nggak kenal konslet, nggak bisa main gacoran, konslet nggak tahu. Ya, saya beli burung lagi waktu itu hijau juga, namanya Clara, saya kasih nama Clara itu dari kawan saya juga, Cik Salim namanya. Nah, kebetulan waktu itu burungnya gacor, udah gacor tapi masih jeruji. Nah, saya cari settingannya di lapangan, langsung saya cari, nggak bunyi. Oh, bunyi di bawah waktu itu. Nah, kemudian saya rawat lagi kan. Saya rawat, saya gacorkan lagi, kemudian saya gantang-gantang lagi, baru udah juara. Memang harus perlu dilatih kan, gacorkan dulu baru kita cari settingan di lapangan. Kita tes-tes aja Bang. Pola rawatannya gimana itu? Kalau Clara ini kan tiap burung kan berbeda. Kalau Clara itu rawatan harian itu dia harus embun, dia keluar jam 5:30, kemudian dia mandi sendiri, kemudian jemurnya tidak lebih dari 1 jam. Itu Clara. Itu yang Iya. factor berarti. Ya, dia jemurnya sendiri kalau factor itu Bang. Enggak di Nggak direnteng. enggak kayak sekarang enggak ya? Iya, kalau nggak kayak sekarang. Kalau dulu masih fighter single itu, cuma saya tempel kenari dulu. Saya tempel kenari, kemudian udah saya kasih pakan yang cocok kan. Saya kasih pakan yang cocok. Nah, sorenya kita gantang itu aja. Jemurnya 1 jam aja, nggak lebih. Lebih ya. Ya. Berarti dulu itu dalam melatih sering drop. Sering banyak Bang. Banyak ya. Ya, menang jarang, kalah sering katanya. Nah, sampai sekarang telah mengorbitkan banyak nih kan burung-burung dari Mas Akram. Nah, Alhamdulillah. bikin lompat konslet apa gacor? Dulu sesudah Clara itu kan masih fighter dulu. Habis itu saya bikin yang gacor, terus belajar gacoran, belajar bikin konslet Bang. Kalau konslet itu baru 2 saya itu, Jen sama Pokemon itu konslet itu, jantan real jantan. Itu langsung sold out 2 ekor, cepet.
pola rawatan jantan itu yang ada dua bang. Yang pertama kan jenjen. Jenjen itu bekas ternakan. Oh, ternak. Bukan bekas tapi masih di ternak. Saya pisahkan betinanya, saya jauhkan betinanya. Udah bikin gacor dulu, single dulu. Setelah gacor pakai pakan, vitamin kan. Gacor. Pakai pakan dan vitamin apa ini? Saya pakai bejo. Bejo. Ya, Mana boleh dilihat? betul. Pak? Boleh. Pakan bejo. Kebetulan saya pakai ini bang. Ini cocok. Cari yang cocok aja pakan itu. Oke. Ya. Ya. Sesudah itu? Nah sudah saya bisa saya gacorkan. Kemudian kita cari untulan baru bang. Untulan tapi ini bukan pasangan karena pasangan yang pertama itu masih udah saya jauhkan kan. Dapat untulan itu saya gantang. Waktu itu poin pertama itu masih 780-an. Habis itu selang berapa bulan sold out. Itu janjian. Kemudian saya penasaran sama warna, waktu itu pengen bikin lobet warna jantan juga. Itu rezeki bang. Saya beli dari baby. Saya kira betina, ternyata jantan. Nah saya kolonikan. Di situ dia nggak bunyi, takut sama ini kan. Saya pisah. Terus saya angin-anginkan tuh gacor. Nah saya juga mungkin ini rezeki juga kan. Saya gacorkan, udah sampai dia gacor baru saya kasih untulan. Udah umur 4 bulan itu. Nah masuk 5 bulan mulai saya gantang. Pertama gantang itu ya poinnya masih kecil-kecil kan. Terus ya mulai naik. Kemudian dapat gacornya udah sama untulannya gacor. Baru ini saya mulai ikut lomba-lomba ya lapres gitu. Itu 2 bulan itu apakah pola rawatannya sama? Sama. Jadi dia kalau jantan tuh rata-rata dia mau gacor dulu sampai ini baru ini dikasih untulan. Jadi gacornya itu bisa dilihat pagi, siang, sama sore setelah dilepas untulan, atau kalau waktu single dia itu dalam waktu 5 menit itu jedanya itu nggak lama bunyi lagi. Nah itu berarti udah gacor, itu siap diuntul itu. Nanti siangnya bunyi nggak, kalau masih bunyi berarti oke, sore bunyi oke, baru besoknya kasih untulan. Itu udah gacor. Nah kadang masalahnya jantan ini hari ini gacor, besok enggak. Nah itu berarti mungkin dia belum pas bener birahinya, belum kena bener. Nah jadi masih harus dirawat lagi. Waktu itu yang pertama yang jenjen itu, yang jantan itu, saya lihat burung itu gacor sama ininya, sama pasangannya, tapi dia masih fighter. Gacornya ngotot gitu kan, ngotot. Wih bunyi dia kadang jeruji, kadang dini, tapi masih fighter. Nah, saya coba pisahkan untulannya, tambah gacor. Nah disitulah saya ini ada feeling kan, wah ini bisa mungkin. Ternyata bener bisa. Ya, Perawatan tadi ya, didorong dengan pakan berarti ya. ya kasih pakan, vitamin. Kita ciptakan berarti ya. Bisa dibuat. Tapi kita lihat burungnya, tidak semua burung jantan itu kan. Ya saya juga sharing-sharing sama kawan saya yang di Jawa, yang di Bengkulu juga kan. Kadang ngobrol, sharing-sharing kan enak juga sambil ngopi. Terus Bang. sekarang mengorbitkan yang mana lagi bang? Tuh tadi udah jantan 2, yang kemarin dingdong udah, ini Ciliwung. Dulu Ciliwung, gacoran saya ada lagi Ciliwung. Sekarang udah di Padang gitu. Di Padang ya. Yang sekarang? Ini ridik. Oh ridik. Ridik sama salju yang putih itu jantan. Oh. Ada yang ungu lagi betina tapi dibawa kawan. Itu gacor juga, durasi panjang itu. Biar dimainin. Tapi belum jadi. Yang udah jalan lapangan inilah yang sering saya bawa. Ridik ya. Ridik ya. Itu durasi berapa topnya? Topnya di lapangan yang terekam ya. Yang terekam di handphone saya itu 1 menit 18 detik. Untul-untulan juga? Ya untulan. Itu prosesnya juga sama, betina ini. Itu jenis kelaminnya apa yang ridik? Betina.
betina. Hmm. Apakah pola rawatannya sama? Nah, kalau ini untuk penggacoran itu relatif sama antara jantan dan betina. Jadi dia memang harus gacor dulu. Nah, kalau rintik ini dia main cabut untul apa pasangannya. Cabut saya latih gacor itu, saya cabut untul. Tapi memang pertama dia harus gacor dulu. Udah gacor dari pagi, siang, sore gacor baru saya masukkan untulan. Nah, terus ngelatihnya cabut untul. Saya cabut pasangan, gacorkan, nanti masukkan lagi, sorenya cabut lagi. Terus nggak perlu lama-lama, sebenarnya setengah jam, 15 menit itu cukup. Nah, lama-lama gacor sendiri nanti. Nah, kalau nguncinya memang ini ya ada yang bilang udah ngunci di lapangan dibilang konslet. Tapi kalau menurut saya masih belum ngunci karena dia kan masih gacor, dia masih ada ngueknya di tengah ngekek lagi gitu. Masih tahap belajar berarti ya? Ya belum ngunci bener. Iya. Berapa persen kira-kira baik? Ini masih, kalau menurut saya masih 80 ini. Karena di lapangan udah jalan, poin juga udah tinggi 80%. Kalau udah ngunci nanti beda, dia karakternya beda lagi.